Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmatia Sulaiman dengan NIM 311423002. Saya mahasiswa kelas A semester 4 dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas video UTS mata kuliah menulis buku ajar yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Sayama Malabar MPD. Yang dimana dalam video ini saya akan menjelaskan tentang seputar konsep dasar menulis buku ajar menurut para pendapat ahli, dan juga saya akan menjelaskan tentang hubungannya buku ajar dengan 6 komponen lainnya. 6 komponen lainnya yaitu ada komponen pendidik, komponen peserta didik, komponen materi, komponen media, komponen metode, dan komponen evaluasi. Nah, kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang prinsip dan persyaratan penulisan buku ajar, kualitas buku ajar, kelayakan buku ajar, dan teknik penulisan buku ajar bahasa Indonesia. Nah, daripada lama-lama, mending langsung saja simak video berikut ini. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam konsep dasar menulis buku ajar. Pertama-tama kalian harus tahu apa sih sebenarnya konsep dasar menulis buku ajar. Nah, konsep dasar menulis buku ajar adalah menyusun materi secara sistematis dan logis. Nah, buku ajar ini tentunya harus menarik dan harus mudah dipahami oleh pembaca. Ada beberapa para ahli berpendapat seputar tentang konsep dasar menulis buku ajar ini. Yang pertama, ada menurut Robert M. Chesney tahun 1985, di mana Chesney ini menekankan bahwa buku ajar harus dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan mengikuti tahapan proses belajar yang sistematis. Nah, ahli yang kedua yaitu Walter Dick dan Lou Carey tahun 2005 mengemukakan bahwa buku ajar ini harus dirancang dengan pendekatan sistematis yang mencakup analisis kebutuhan, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Nah, ahli yang ketiga ada Sanjaya tahun 2008. Sanjaya ini menekankan bahwa buku ajar harus relevan dengan kurikulum dan konteks sosial budaya siswa agar siswa dapat melihat hubungan antara materi pelajaran dan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dari ketiga para pakar ahli tadi yang sudah saya jelaskan, saya mengambil kesimpulan bahwasanya konsep dasar menulis buku ajar ini adalah alat yang dirancang secara sistematis untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Nah, buku ajar ini juga harus mendorong keterlibatan aktif siswa yang relevan dengan pengetahuan yang sudah ada dan menggunakan media yang tepat. Dengan demikian, buku ajar berfungsi sebagai sumber belajar yang tidak hanya informatif tetapi juga interaktif dan kontekstual yang dapat membantu siswa dalam memahami dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Nah, kemudian kita masuk kepada hubungan buku ajar dengan 6 komponen. 6 komponen di sini yang pertama adalah komponen pendidik. Hubungan buku ajar dengan pendidik adalah di mana buku ajar ini dapat mendukung guru dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu, buku ajar juga menjadi sumber referensi utama bagi pendidik dalam mempersiapkan dan menyampaikan materi pelajaran. Kemudian, untuk komponen yang kedua yaitu komponen peserta didik. Hubungan buku ajar dengan peserta didik yaitu di mana buku ajar ini dapat membantu siswa yang memiliki minat khusus dalam pembelajaran lebih lanjut. Nah, yang ketiga ada komponen materi. Hubungan buku ajar dengan materi yaitu buku ajar ini dapat menjadi sumber belajar yang berisi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, komponen yang keempat ada komponen media. Hubungan buku ajar dengan media yaitu media ini adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan ilmu dan materi kepada siswa.
Nah, yang kelima ada komponen metode. Nah, hubungan buku ajar dengan metode adalah di mana buku ajar ini dapat menyajikan metode-metode pengajaran untuk memotivasi siswa. Nah, dan yang terakhir yang keenam ada komponen evaluasi. Hubungan buku ajar dengan evaluasi ini adalah di mana buku ajar dapat membantu dalam proses evaluasi pembelajaran. Nah, kemudian kita masuk ke dalam prinsip penulisan buku ajar. Prinsip penulisan buku ajar meliputi beberapa hal ini, yaitu menggunakan bahasa yang komunikatif dan semi-formal. Yang kedua, menyusun materi secara sistematis. Yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang keempat, memotivasi siswa untuk belajar. Yang kelima, memberikan latihan dan rangkuman. Yang keenam, mengantisipasi kesulitan belajar. Yang ketujuh, berorientasi pada mahasiswa secara individual. Yang kedelapan, memberikan soal-soal latihan dan umpan balik. Yang kesembilan, menyertakan ilustrasi, studi kasus, atau grafik. Dan yang ke-10, menggunakan standar yang konsisten untuk daftar pustaka, sitasi, tabel, gambar, dan grafik. Nah, selain prinsip, ada juga persyaratan penulisan buku ajar. Nah, di dalam persyaratan penulisan buku ajar ini, itu meliputi format, gaya bahasa, isi, dan struktur. Nah, dalam format, di mana kita ini harus menggunakan kertas A4 atau A5 sesuai dengan ketentuan UNESCO. Yang kedua, kita dapat menggunakan margin standar sesuai dengan jenis kertas. Nah, kemudian dalam gaya bahasa, kita harus menggunakan bahasa baku dan jelas. Yang kedua, kita harus menggunakan gaya bahasa semi-formal. Yang ketiga, kita harus menggunakan struktur kalimat SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di dalam isi ini kita harus mencantumkan TIU, TIK, dan kompetensi. Kita juga dapat menyertakan pendapat atau mengutip hasil penelitian pakar. Nah, kita juga dapat mencantumkan catatan kaki, daftar pustaka, dan indeks. Kita juga dapat mengakomodasi ide-ide baru. Nah, dalam isi ini tidak boleh ada penyimpangan dari falsafah NKRI. Nah, di dalam isi ini kita harus mencantumkan deskripsi mata kuliah, mencantumkan capaian pembelajaran, dan mencantumkan soal-soal evaluasi. Nah, kemudian di dalam struktur ini harus disusun sesuai dengan rencana pembelajaran. Struktur harus memiliki urutan yang sistematis, dan di setiap bab harus memuat konsep secara utuh. Di setiap bab juga harus dapat dipelajari secara terpisah dari bagian lain tanpa mengurangi maknanya. Nah, kemudian kita masuk kepada kualitas buku ajar. Kualitas buku ajar sendiri adalah seberapa baik buku tersebut dalam memenuhi tujuannya sebagai buku pelajaran dan bahan ajar. Ada pula buku ajar yang berkualitas memiliki ciri-ciri seperti sesuai dengan kurikulum, memiliki ISBN, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memiliki struktur yang sistematis, dilengkapi dengan latihan dan referensi, menggunakan gaya bahasa semi-formal, menggunakan format tulisan yang sesuai dengan ketentuan UNESCO, mencantumkan TIU, TIK, dan kompetensi, menyertakan pendapat atau mengutip hasil penelitian pakar, dan tentu saja sudah diterbitkan oleh penerbit yang kredibel. Nah, selain kualitas, buku ajar juga memiliki kelayakan. Nah, di mana kelayakan buku ajar adalah penilaian terhadap buku ajar berdasarkan aspek, isi, bahasa, dan kegrafikan. Nah, di dalam kelayakan isi, yaitu meliputi kesesuaian materi dengan kurikulum yang berlaku, keakuratan materi, dan materi pendukung pembelajaran. Nah, di dalam kelayakan bahasa meliputi komunikatif, dialogis, dan interaktif,
lugas, kerututan alur pikir, koherensi, kesesuaian dengan kaidah bahasa yang benar, penggunaan istilah dan simbol yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Nah, dalam kelayakan kegrafikan meliputi kualitas grafis yang baik, tidak buram, dan tidak jelas, kualitas grafis yang sesuai dengan konten yang disampaikan, elemen visual yang tepat, penyusunan yang teratur dan terarah, memenuhi standar keprofesionalan, menggunakan jenis huruf yang tidak mengganggu peserta didik dalam menyerap informasi, menggunakan variasi dari suatu keluarga huruf seperti bold, italic, all capital, small capital, dan goresan garis tegas dan jelas. Nah, kemudian masuk kepada materi terakhir, yaitu teknik penulisan buku ajar. Nah, di sini ada teknik penulisan buku ajar yang baik dan benar, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baku, menggunakan gaya bahasa yang semi formal, menggunakan bahasa yang komunikatif, menggunakan struktur kalimat SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan, menggunakan format tulisan yang sesuai dengan aturan UNESCO, menggunakan spasi 1,5, menggunakan huruf serif seperti Times New Roman atau Cambria, menggunakan ukuran huruf 11 atau 12, menggunakan ilustrasi, studi kasus atau soal-soal latihan, dan mencantumkan daftar pustaka, sitasi, tabel, gambar, grafik, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Demikian dari saya Rahmatia Suleman pamit undur diri. Semoga penjelasan yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.